malam. Selamat malam, Mama. Mari masuk, Mama. Nah, mari. Silakan dulu, Mama. Baik. Apakah duduknya sudah nyaman? Iya, silakan. Ya, baik. Kamu yang namanya Faristi kan, anak kelas 12? Iya Pak, saya Faristi kelas 12 IPA. Baik, sebelumnya Faristi sudah pernah datang ke rumah bimbingan konseling? Belum Pak, ini baru pertama kali saya datang ke ini ruangan. Kalau begitu bagaimana kesanmu Faristi terhadap ruangan konseling ini, ruangan ini ya maksudnya? Di sini saya rasa aman, rasanya damai, adem begitu Pak. Oh ya, kamu tidak boleh merasa takut ya Faristi, karena ada banyak teman-temanmu yang sudah pernah berkunjung ke ruangan ini bertemu dengan Bapak. Iya Pak. Ya Faristi, kamu tidak perlu takut ya, dan ragu datang ke ruangan ini bertemu Bapak untuk berkonsultasi dengan Bapak, karena Bapak di sini sebagai seorang konselor yang bisa membantu Faristi untuk mengatasi masalah-masalah. Nah, tugas Bapak itu memberi layanan untuk membantu siswa menghadapi masalah ataupun kesulitan dalam mengambil suatu keputusan untuk dirinya sendiri. Oh, begitu ya Pak. Iya Faristi. Iya baik. Menurut kamu apa pernah konselor dan konseli apa peran konselor dan konseli dalam proses konseling? Menurut saya itu konselor itu tugasnya untuk menyelesaikan masalah seorang siswa, begitu Pak. Ya. Nah, sebenarnya yang kamu katakan itu keliru. Di sini Bapak sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dan dalam proses konseling yang membantu kamu dan teman-teman untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi, Faristi. Nah, sedangkan kamu sendiri sebagai konselor berperan aktif untuk menemukan apa yang kamu alami secara jujur serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi, Faristi. Gitu. Jadi seperti itu ya. Baik Pak, saya di sini akan berusaha supaya lebih aktif lagi dalam proses konseling ini. Tetapi saya tidak mau kalau teman-teman saya mengetahui tentang ini Pak. Soal itu Faristi. Nah, kamu tidak perlu khawatir. Jadi dalam proses konseling itu ada kode etik yang menjamin kerahasiaan ataupun kerahasiaan atas masalah yang kamu hadapi. Jadi Faristi, kamu tidak perlu khawatir. Bapak bisa menjamin pembicaraan ataupun proses konseling kita ini tidak akan diketahui oleh orang lain, gitu, ataupun teman-teman kamu. Oke, baik Pak. Sebelum itu kita akan memulai pembahasan permasalahanmu. Alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu yang diperlukan untuk proses konseling ini. Apakah 30 menit ini sudah cukup untuk melakukan proses konseling? Iya Pak, saya rasa itu sudah cukup. Baiklah. Kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang coba kamu ceritakan masalah apa yang kamu hadapi, Faristi. Jadi begini Pak, saya ini merasa sedih karena saya sering dimarahi oleh guru-guru saya Pak. Sering dimarahi? Emangnya kenapa, Faristi? Mungkin karena saya jarang mengerjakan tugas Pak. Oh gitu Faristi. Coba kamu ceritakan hal apa yang membuat kamu tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi begini Pak, saya merasa bosan belajar begitu. Karena mulai dari jam 7 pagi itu saya harus belajar di sekolah, dan setelah pulang dari sekolah saya masih mengikuti les sore. Belum lagi untuk mengikuti rapat dan mengerjakan PR Pak. Oh, jadi kamu merasa bosan dengan aktivitasmu yang itu saja, Faristi? Iya Pak. Saya juga merasa lebih bosan begitu Pak memilih. Saya juga merasa bosan Pak. Jadi sehingga saya lebih memilih tidur, kebanyakan tidur, dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oh iya. Jadi saat kamu tidur, Faristi, kamu tidur lebih awal.
Apakah kau menggantikannya dengan bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugasmu, Faristi? Tidak Pak, saya tetap bangun seperti biasanya. Jadi meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasanya dan tidak mengerjakan tugas, Faristi? Iya Pak, jadi saya merasa itu tidak tepat apa yang saya buat, tetapi saya rasa nyaman dengan semua itu, dan saya juga sadar saya harus belajar lebih giat karena sebentar lagi saya akan mengikuti ujian. Oh iya, Faristi, kamu mengatakan bahwa kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian, tetapi kamu merasa nyaman tidur di awal dan tidak mengerjakan tugas. Iya Pak, jadi saya bingung saya harus bagaimana Pak. Terus? Saya juga butuh motivasi sehingga bisa membuat saya lebih makin rajin begitu Pak. Oh iya, jadi kamu membutuhkan motivasi untuk belajar karena kamu takut akan gagal dalam ujian. Iya Pak, saya kalau begini terus saya takut nanti kalau saya gagal. Oh iya, jadi kamu merasa tertekan ketika menghadapi ujian? Iya Pak, jadi saya ini merasa takut nanti gagal begitu Pak. Soalnya nanti kalau saya gagal nanti orang tua saya marah dan teman-teman saya akan menjauhi dari saya Pak. Oh iya. Pak mengerti dengan perasaanmu, nak. Berdasarkan dengan ceritamu, kamu mulai bosan belajar karena kamu merasa bosan belajar karena jadwal belajar terlalu padat. Namun kamu merasa takut gagal dalam ujian karena tidak tahu harus bagaimana agar kamu semangat lagi. Betul bukannya begitu? Iya, itu juga betul sih Pak. Ya, Pak paham dengan apa yang kamu alami, nak. Yang kamu alami sekarang, nak, ya. Pada dasarnya kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu saja, nak. Apalagi di umur kamu yang sekarang ini suka mencoba hal-hal yang baru dan menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan weekend untuk berlibur, kumpul dengan keluarga ataupun jalan-jalan bersama temannya untuk menghilangkan rasa penat atas aktivitas selama 1 minggu dalam melakukan aktivitas mereka. Iya juga sih Pak, saya rasa betul-betul. Nah, sekarang coba kamu pikirkan hal apa yang membuat kamu semangat. Biasanya saya mendengar musik, jalan-jalan, atau nonton bioskop gitu Pak. Nah, Faristi sudah mengetahui hal apa yang membuat Faristi semangat. Jadi apa rencana Faristi untuk menghilangkan rasa kebosanan dalam belajar? Saya akan mengatur jadwal belajar saya dengan baik Pak. Saya juga nanti akan merencanakan waktu untuk jalan-jalan bersama teman-teman saya begitu Pak. Bagus, ya. Kamu telah menemukan solusi yang Pak pikirkan sangat tepat, nah. Dan apakah kamu mau melakukan dengan sesungguh-sungguhnya, Faristi? Iya, tentu saja Pak. Saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi Pak. Nah, Pak yakin kamu bisa, nak. Kamu adalah murid yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri, nak. Baik Pak, saya senang sekali jika hal ini benar-benar saya lakukan dengan baik Pak, sehingga saya akan berjanji dengan orang tua saya, dengan diri saya sendiri agar belajar lebih giat dan menghadapi ujian Pak. Nah, Pak sangat senang, nak, mendengar antusiasmu. Nah, masih ada hal-hal yang ingin nak sampaikan kepada Bapak? Saya rasa cukup Pak, saat ini sudah cukup. Oh iya, baik. Berhubung waktu sudah habis, ya, waktu kita sudah mencapai 30 menit. Mari kita akhiri proses counseling ini sampai di sini. Nah, sebelumnya mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Di bawah diawali dengan Faristi menyatakan bahwa prestasi Faristi menurun. Semua itu diabaikan karena Faristi merasa jenuh dengan jadwal belajar.
Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, nah Faristi berencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu jalan-jalan dengan teman-teman saat weekend dan sesekali meninggalkan musik ketika Nak Faristi mulai merasa bosan belajar. Bagaimana Nak Faristi? Iya Pak, saya akan berusaha agar kejenuhan belajar yang saya rasakan ini bisa segera saya atasi dengan baik Pak. Pak senang sekali mendengar bagaimana perasaan Nak Faristi sekarang. Saya juga merasa senang Pak dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang Faristi mau lakukan? Jadi saya akan memulainya dengan mengatur jadwal belajar saya, meluangkan waktu, membagi waktu, dan jalan-jalan saat weekend agar tidak terlalu bosan dan jenuh. Dan sesekali untuk mendengar lagu atau jalan-jalan ke bioskop begitu Pak. Bagus. Ya Nak, semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencananya yang telah kamu buat. Nah, kalau begitu sesi konseling kita pada hari ini kita akhiri, dan Nak Faristi jangan sungkan lagi untuk datang bertemu kepada Bapak untuk memberikan ataukah menceritakan kesulitan yang Faristi hadapi kepada Bapak. Baik Pak, terima kasih atas apa yang sudah Bapak sampaikan kepada saya. Saya merasa senang dan lega Pak. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu saya langsung pamit Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mari Bapak antar. Ya. Bagaimana? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mari silahkan masuk. Baik Ibu. Silahkan duduk. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah nyaman Bu. Baik. Bagaimana kabar Sam hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik-baik saja. Ibu juga apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah kabar ibu baik juga. Syukurlah Ibu. Baik, liburan semester kemarin kamu berliburnya kemana Sam? Saya berlibur ke Pantai Lingal Ibu bersama dengan keluarga saya Ibu. Wah, senang ya. Jadi pengalaman apa yang kamu rasakan saat berlibur di sana? Iya Ibu, sangat menyenangkan Ibu, karena di sana itu banyak para selancar yang melakukan selancar di sana Bu. Karena di sana tuh banyak yang renang, banyak yang menggunakan banana untuk berenang. Punya banyak Ibu, karena di sana banyak yang berjemur, banyak Bu. Punya nanti ibu bisa berkesempatan ke sana untuk menikmati Pantai Lingal Bu. Baiklah, dari tadi kita sudah membicarakan banyak hal ya. Jadi mungkin maksud Sam datang ke sini ada hal yang lain untuk dibicarakan bersama hari ini. Sebenarnya saya datang ke sini, iya Ibu, sebenarnya saya datang ke sini untuk menceritakan masalah saya yang saya hadapi kepada Ibu. Ibu senang sekali dengar Sam berbicara begini. Lalu masalahnya berkaitan dengan apa ya Sam yang Sam alami? Iya Ibu. Sebelum saya menceritakan masalah yang Sam alami, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan bersama ya. Yaitu yang pertama, ibu di sini hanya sebagai fasilitator. Terus yang kedua, masalah yang ingin Sam bicarakan, ibu menjamin di sini asas kerahasiaannya aman. Terus waktu yang kita gunakan di sini, ibu hanya memberikan waktu selama 45 menit ya. Jadi kita gunakan waktu ini dengan sebaiknya. Bagaimana kalau Sam setuju? Iya Ibu, saya setuju Ibu. Baik. Sam, tadi kita sudah membicarakan tentang kesepakatan waktu untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin Sam bisa menceritakan lebih mendalam masalah yang sedang dialami. Oh iya Ibu, begini Ibu, saya mempunyai kebiasaan yang buruk dan saya ingin menguranginya. Mengurangi kebiasaan buruk saya itu Ibu, saya
saya sering gugup ya ibu, saya sering gugup di depan banyak orang ketika presentasi ibu. Dan saya selalu berkeringat ataupun tangan saya basah ketika berdiri di depan ibu. Kalau boleh tahu, apa yang kamu alami ketika kamu gugup? Yang saya alami itu ibu, yang sering saya alami itu ibu, sering berbicara salah juga, dan juga untuk mengatakan sesuatu itu tidak bisa atau gugup ibu. Contohnya saat presentasi depan kelas ibu. Baik ya. Sejak kapan kamu mulai merasa gugup saat berbicara di depan kelas? Saat saya masuki tamatan SMA ibu. Dan baru sekarang ya kamu merasakan efeknya itu? Iya ibu, dan sampai sekarang teman-teman saya mengecek saya ibu. Oh iya, ya. Ibu bisa pahami perasaan kamu sekarang ya. Iya ibu. Baik, ibu ingin tahu bagaimana awalnya kamu mengalami gugup saat tidak pede berdiri di depan dan saat berbicara di depan banyak orang. Bagi ibu, ini ibu, setelah tamat SMA saya melanjutkan ke jenjang tinggi. Itu ketika saya melakukan presentasi di kelas ibu, itu saya berdiri di depan, itu saya masih gugup dan tangan saya masih basah. Dan ketika saya ingin menyampaikan sesuatu itu tidak bisa ibu, sehingga saya merasa malu terhadap teman-teman saya ibu dalam kelas. Baik, jadi sekarang apa yang kamu lakukan atau kamu inginkan agar kamu tidak malu lagi bersama teman-teman kamu? Saya ingin merubah kebiasaan saya yang buruk itu ibu. Apakah kamu sudah pernah mencobanya? Ya ibu, saya pernah mencobanya ibu, tapi hasilnya tetap sama saja ibu. Oh, berarti kamu ini tahu efeknya ketika tidak aktif dalam presentasi kelompok ya? Ya ibu, nilai presentasi saya tidak ada ibu, meskipun saya melakukan saya mengikuti perkuliahan dalam kelas ibu. Oh iya, kamu ini memang benar sekali ya. Kalau kamu tidak berperan aktif, maka otomatis nilai presentasi kamu tidak ada. Ya ibu, saya ingin merubah kebiasaan buruk saya itu ibu, tapi dengan cara apa ibu saya ingin merubahnya itu? Lalu apa usaha kamu selama ini sama? Saya berusaha mencoba untuk memberanikan diri untuk berbicara di depan banyak orang ibu. Sehingga saya berusaha untuk mencoba memberanikan diri untuk berbicara di depan banyak teman-teman saya dalam kelas. Tetapi saya mau berbicara secara buru-buru sehingga tidak terdengar jelas oleh teman-teman kelas saya. Dan di situ pun teman-teman saya, teman-teman diskusi, teman-teman kelompok saya membantu saya untuk memperjelaskan pembicaraan saya kepada teman-teman saya dalam kelompok, di dalam kelas bu. Oh ya, jadi ibu punya cerita sedikit untuk kamu ya. Jadi ibu itu punya teman waktu masih kuliah, itu sama seperti kamu juga. Dia itu selalu gugup dan tidak pede untuk berbicara di depan banyak orang ataupun di dalam kelas perkuliahannya. Tetapi perlahan dia menghilangkan kebiasaan buruknya sehingga dia sudah tidak gugup lagi saat berbicara di depan banyak orang. Iya ibu. Jadi ibu yakin ketika Sam ingin merubah itu pasti bisa. Dan Sam akan jauh lebih berani untuk berdiri di depan untuk berbicara di banyak orang. Bagi ibu, saya akan berusaha ibu. Ya baik. Nah sekarang ibu akan menggunakan teknik the reflection ini untuk bermain peran dalam ini ya. Teknik apa itu? Coba kamu berperan menjadi seorang yang tidak gugup dan percaya diri sedang berbicara di depan banyak orangnya seperti seorang MC yang di sebuah acara pernikahan. Anggap saja kalau kamu di situ berbicara di depan banyak tamu undangan di situ dan salah satunya adalah ibu. Gitu. Ya ibu, saya sepertinya sudah melihat diri saya yang tidak gugup di depan banyak orang dan saya percaya bahwa saya bisa ibu. Ya bagus. Nah, jadi apa sisi positif yang Sam dapatkan setelah melihat diri Sam sendiri yang tidak gugup saat di depan banyak orang? Ya ibu, saya merasa bahwa saya tidak gugup lagi dan saya tidak merasa percaya diri lagi ibu. Maksudnya saya tidak
selalu percaya diri. Mama saya sudah selalu percaya diri, dan kalau saya menganggap bahwa kalau orang lain bisa, berarti saya juga bisa. Ya, itu merupakan langkah yang sangat bagus untuk kamu ya, Sam. Ibu harap kamu dapat meninggalkan kebiasaan buruk itu setelah sudah melakukan proses konseling ini. Ya Ibu, saya sudah merasa telah menemukan jalan keluarnya sesuai dengan apa yang sudah Ibu ceritakan tadi dengan masalah-masalah yang saya alami. Wah, sangat bagus ya, karena saat ini kamu bisa menemukan jalan keluarnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu karena sudah mau mendengarkan curhatan hati saya ataupun masalah saya yang saya ceritakan kepada Ibu, dan Ibu memberikan solusi dari kebiasaan buruk saya tersebut Ibu. Iya, sama-sama. Nah, Ibu di sini juga sangat senang karena kamu sudah mau menceritakan masalah yang kamu hadapi. Kalau begitu, kamu jangan malu-malu atau sungkan ya untuk datang menceritakan masalah yang kamu alami dan berbagi pengalaman dengan Ibu. Iya Ibu, saya akan sering datang ke sini Ibu. Ya, nah. Kalau begitu saya pamit permisi dulu Ibu. Iya, nah, mari Ibu antar. Ya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya Ibu.